Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, RND. Mungkin bagi adik-adik mahasiswa yang semester bawah yang mungkin belum mendapatkan mata kuliah metodologi, ini mungkin sebagai awal. Nanti ketika mendapatkan metodologi bisa diperdalam. Mungkin bagi dosen yang mengajar, saran saya lebih membahas secara rinci lagi metodologi RND ini secara lebih rinci supaya adik-adik mahasiswa bisa mengambil judul-judul. Dan biasanya takut anak-anak mahasiswa ini mengambil pengembangan, padahal sebenarnya ini penelitian bagus kalau kita ambil pengembangan. Jadi setidaknya kita bisa sebuah inovasi itu berawal dari pengembangan, dari kreativitas juga berawal. Inovasi itu berawal dari kreativitas, ide-ide kreatif, kemudian berikutnya baru diimplementasikan dengan pengembangan. Oke, R&D. R adalah research, D adalah development, pengembangan. Jadi kita bisa langsung katakan bahwa penelitian pengembangan ini yaitu suatu kegiatan investigasi saintifik ilmiah maksudnya dengan tujuan untuk memperoleh temuan ini secara umum. Oke, penelitian dan pengembangan atau sering disebut dengan jembatan antara penelitian dasar dengan penelitian terapan. Nah, rupanya penelitian pengembangan ini jembatan dia. Pertama penelitian dasar, nanti kita lihat siklus penelitiannya. Penelitian dasar bertujuan untuk mendiscovery, menemukan pengetahuan baru mengenai sebuah fenomena mendasar. Ya. Dan penelitian terapan bertujuan untuk menemukan pengetahuan yang secara praktis dapat diaplikasikan. Nah, ini dia. Basic research. Kemudian di tengahnya ada research and development. Dan berikutnya ada applied research. Nah, basic research ini penelitian baru, ini penelitian dasar biasanya. Untuk memecahkan suatu persoalan, tapi nanti menghasilkan suatu temuan yang bisa bermanfaat untuk dikembangkan lagi, dan hasil pengembangannya bisa diterapkan lagi pada penelitian terapan, yaitu menerapkan produk biasanya. Dan pengembangan ini yaitu bisa menghasilkan produk, penemuan, pengembangan, dan pengujian produk. Untuk penelitian analisis kebutuhan, untuk penelitian analisis kebutuhan mampu dihasilkan produk yang bersifat hipotetik, sering digunakan metode penelitian dasar. Nah, ini pengertian dari penelitian dasar nih. Kemudian untuk penelitian applied itu, penelitian terapan itu untuk menguji produk yang masih bersifat hipotetik, digunakan metode eksperimen. Proses eksperimen ini disebut penelitian terapan. Seperti tadi, kuantitatif. Kuantitatif itu bisa juga penelitian dasar, bisa juga penelitian terapan. Yang lazim memang di anak-anak matematik, misalnya penerapan model pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan. Itu sebenarnya penelitian terapan itu. Karena problem based learning sudah dikembangkan oleh si peneliti sebelumnya, jadi datang adik-adik menerapkan. Dan kalau yang namanya penelitian dasar itu dia menemukan suatu penemuan baru yang untuk suatu permasalahan baru, kemudian nanti dikembangkan, baru berikutnya diuji kembali dalam penelitian terapan. Itu boleh penelitian kuali pun boleh itu. Ini karena berbicara dasar perkembangan penelitian pengembangan dan terapannya. Kalau yang kuali dan kuanti itu hanya sebagai metode dalam penelitian ini. Penelitian dasar ada kuanti juga, dan bisa juga ada kualitatif di situ. Oke, berikutnya pengertian R&D. Menurut yang sering kita dengar, kalau yang ngambil penelitian pengembangan, Board and Girl dibacanya ya. Dia seorang penulis seperti di buku-buku metodologi yang umum, misalnya Creswell itu penulis buku metode penelitian atau pakar peneliti ya. Kalau yang buat Engel juga pakar peneliti, pakar metodologi penelitian, dan jadi buku rujukan utama karena ini pengembangnya adalah orang dari luar. Merupakan sebuah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk
pendidikan. Hasil dari penelitian pengembangan adalah tidak hanya mengembangkan sebuah produk yang ada, melainkan juga untuk menemukan pengetahuan baru atau jawaban terhadap satu permasalahan praktis. Nah, bisa juga untuk menemukan sebuah jawaban. Jawaban tersebut bisa berupa pengembangan dari jawaban penelitian sebelumnya atau temuan penelitian sebelumnya. Oke, berikutnya karakteristik R&D. Yang pertama, studying, research, finding. Ini untuk awal atau penelitian awal, untuk mencari temuan-temuannya dulu. Kalau kita sering mendengar itu penelitian awal ini berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan. Ini istilahnya penelitian awal, kita ingin tahu permasalahannya. Contoh misalnya kita buat semacam penelitian awal di sekolah terhadap sumber belajar di sana. Dia menggunakan di sekolah banyak menggunakan sumber apa saja. Kemudian kita identifikasi misalnya sumber-sumbernya berasal dari mana saja dan seperti apa sumber-sumbernya. Nanti kita bisa memikirkan secara kreatif. Oh, ternyata sumber ini bisa ditingkatkan lagi, dikembangkan dengan secara elektronik misalnya. Biasanya buku di sekolah itu dibawa pulang sama anak sampai 5 buku, 10 buku bawa dengan tas. Jadi atau bisa juga misalnya buku pembelajarannya masih menggunakan konteks zaman misalnya permasalahan, atau bisa misalnya permasalahan lain, nanti kita bisa mengembangkan. Nanti kita lihat apa saja yang bisa dikembangkan. Kemudian berikutnya barulah masuk ke development. Itu ciri berikutnya, mengembangkan produk berdasarkan dari temuan. Nah, berdasarkan dari penelitian awal tadi, kita baru bisa membuat semacam produk. Maka si penyusun nanti proposal pengembangan, penelitian pengembangan, mestinya di dalam latar belakang itu harus menuliskan semacam observasi awal sebagai landasan. Bisa juga dari hasil penelitian sebelumnya, bisa juga langsung ke sekolah mencari permasalahan, baik dengan guru ataupun dengan siswa, dengan kepala sekolah, lingkungan, sumber belajar atau model kebijakan dan seterusnya. Sangat banyak bisa digali permasalahan, barulah nanti diidentifikasi. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah uji lapangan, uji testing, ya, field testing in the setting where it will be used. Ini adalah pengujian lapangan untuk di mana settingnya itu sudah ditentukan. Misalnya setelah produknya jadi dibuat, kemudian dilakukan pengujian. Atau sering kita dengar uji coba kecil, uji coba kelompok kecil, uji coba kelompok besar, uji coba produk. Produk itu bisa saja kebijakan, model, strategi, metode, sumber belajar, bahan ajar, dan seterusnya, banyak hal. Atau alat peraga dan seterusnya, bisa banyak. Nanti diuji. Ini sebenarnya penelitian pengembangan sama seperti kalau kita berpikir secara sederhana, katakanlah yang dulu kita bisa mendapatkan HP Nokia, dan saat ini sudah berkembang jauh lebih, munculnya produk-produk baru, dan sebenarnya itu setelah diproduksi dulu, diciptakan satu sebagai sampel atau pilot project dari produk, diuji coba dulu. Munculnya sepeda motor yang beragam misalnya dalam dunia industri otomotif. Begitu juga dalam dunia pendidikan matematik. Model-model pembelajaran yang ada saat ini misalnya bisa dikembangkan lagi, dipadukan dengan beberapa model lain misalnya, atau dengan setting kelas seperti apa misalnya. Nanti akan muncul satu desain pembelajaran baru, atau satu kebijakan misalnya dalam situasi pandemi ini seperti apa nanti model penataan sekolah, atau model pembelajaran misalnya. Termasuk juga misalnya model perlakuan guru misalnya terhadap siswa di sekolah inklusi misalnya. Di masa pandemi ini perlu suatu pendekatan, pengembangan pendekatan atau pengembangan model. Oke, berikutnya dalam proses uji coba itu ada yang namanya revisi, karena tidak semata-mata begitu uji coba langsung sempurna. Jadi yang namanya pengembangan, kita rancang, buat uji coba, kemudian pasti ada revisi. Kita dapatkan revisi ini dari hasil nanti komentar dari validator. Validator itu expert, orang yang ahli sesuai dengan bidang yang ingin kita uji atau ukur.
Misalnya kita ingin membuat pengembangan bahan ajar berbasis elektronik, pengembangan buku ajar matematika berbasis software apa misalnya, itu bisa menumbuhkan kemampuan penalaran atau kemampuan pemahaman konsep atau seterusnya. Nanti hasil dari produk itu kita uji coba dulu di sampel kecil, siswa boleh, guru boleh, atau siapa yang akan jadi target penggunaan dari produk tersebut. Kemudian harus ada orang yang memvalidasi, orang yang memeriksa, dan orang yang memeriksa ini mestinya kalau saya dulu pernah dalam beberapa apa namanya, orang yang memeriksa expert, orang ahli dalam bidang tersebut, mestinya itu selain dari pembimbing yang akan menilai secara independen, namun dalam pendidikan itu seringkali memang kita ada yang menggunakan guru kalau misalnya berkaitan dengan guru, ada juga yang misalnya kepala sekolah untuk sebuah kebijakan, atau kepala dinas misalnya untuk sebuah dasar apa pengembangan kebijakan atau pengembangan kurikulum atau dan seterusnya. Kalau misalnya dosen penguji itu bisa saja untuk menjadikan dosen validator, validator orang ahli. Namun saya berpikir gini, kalau misalnya pembimbing itu secara tidak langsung sebenarnya sudah perannya sebagai pembimbing, menjadi orang yang mengarahkan bagaimana ini. Tapi posisi perannya sebagai pembimbing, peran sebagai validator itu setidaknya orang lain di luar pembimbing yang akan menilai secara independen. Nah, berikutnya nanti komentar-komentar dari validator itu akan direvisi, dan proses revisi inilah catatan-catatan dari validator akan diuraikan nanti di bab 4, karena itu merupakan apa namanya, rentetan-rentetan yang proses pengembangan nanti sampai dia menjadi sebuah buku ajar yang valid, misalnya kalau pengembangan buku ajar atau pengembangan LKS, pengembangan LKPD ya, atau pengembangan media, pengembangan alat, atau pengembangan yang lain-lain. Oke, berikutnya istilah R&D menurut para ahli, supaya kita tahu ada beberapa macam nanti. Nah, yang pertama Thiagarajan, ini sering kita dengar model 4D atau 4D, atau dikenal dengan model pengembangan 4D, 4D. 4D ini adalah terdiri dari D pertama define, D yang kedua design, D yang ketiga development, D yang keempat dissemination. Define ini sebenarnya itu penelitian awal untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang diperlukan atau kebutuhan, atau analisis kebutuhan lebih singkatnya nih. Semacam identifikasi awal di sekolah, di lapangan, kebutuhan apa sih yang sebenarnya bisa kita buat, nanti kita rancang. Ini pada tahap define ini belum muncul kita mau merancang apa, belum muncul. Disinilah peran si peneliti, dia harus turun ke lapangan dulu, mencari tahu. Kalau ingin membuat buku ajar, jangan langsung terpersepsi akan membuat buku ajar, tapi turun dulu ke lapangan, cari tahu apakah benar memang buku ajar di situ terbatas, kemudian model buku ajar yang digunakan agak klasik, misalnya bukunya tebal-tebal, atau sekarang ya zamannya teknologi, ya setidaknya semua siswa itu memiliki HP, jadi di mana di HP itu bisa menjadikan sumber belajar. Maka apa sih yang bisa kita kembangkan? Buku ajarkah? Aplikasi pembelajarankah? Semacam game matematika kah? Atau software matematika apalah yang nanti bisa, ya seperti ibaratnya dulu kita Al-Quran berbentuk buku cetak, kemudian bisa dikembangkan jadi aplikasi software, di mana semua HP kita bisa mendownload aplikasi Al-Quran. Begitu juga misalnya kalau pengembangan model pengembangan buku matematika misalnya, di mana buku matematika klasik itu hanya bertumpuk atau ditimpan di rumah, di perpustakaan. Kalau kita bawa ya tebalnya berapa halaman, tapi sekarang bisa dibuat dalam bentuk PDF, bisa berupa aplikasi matematika, nanti di situ ada bahan-bahan ajar. Nah, di tahap desain itulah nanti akan didesain. Pada tahap define ini mencari tahu dulu. Kalau bahasa saya mencari tahu. Bahasa saya berikutnya desain itu kita merancang, merumuskan. Berikutnya baru tahap pengembangan. Kita mengembangkan di tahap development ini sudah termasuk uji validitas, apa namanya ya, uji validasi
yaitu dengan validator. Nah, berikutnya barulah kita mengukur kelayakan atau juga kepraktisan di tahap development ini. Diseminasi ini tahap terakhir, itu memperbanyak, mendiseminasi secara luas bahwa itu buku atau suatu produk itu sudah bisa digunakan secara lebih luas, diseminasi. Kalau anak-anak mahasiswa paling tidak bisa sampai tahap development. Oke, itu yang Tiaga Rajan atau 4D. Berikutnya adalah Dick and Carey, atau dikenal dengan ADI. Pertama adalah analisis. Ini sebenarnya sama dengan desain juga. Menganalisis dulu kebutuhan apa yang bisa dikembangkan. Desain merancang, development mengembangkan, dan berikut implementasi. Kita melakukan uji coba di kelompok kecil, kelompok besar, di sekolah atau di lingkungan sebagai penerima produk itu, penerima manfaat. Barulah berikutnya kita evaluasi secara menyeluruh terhadap produk tersebut. Baru nanti kesimpulannya bahwa produk kita ini sudah melewati beberapa proses tahapan revisi-revisi sampai menjadi jadi seperti ini. Pak Mur, Ya, waktunya 2 menit lagi ya Pak. oke, saya pertajam ini lagi. Kemudian berikutnya adalah board angle. Itu sering dikenal dengan model board angle memang. Dan ada anak bimbingan saya ngambil model board angle ini. Ini sebenarnya sama juga tahapannya secara umum. Kemudian berikutnya adalah Riche and Kellin. Ini desain dan development ini sebenarnya sama juga. Pertama ada identifikasi awal atau preliminary research, kemudian rancangan, kemudian pengembangan dan evaluasi. Oke, berikutnya adalah Sugiono. Ada satu lagi model Sugiono, nanti akan saya jabarkan secara lebih. Ini kita lihat satu-satu ya. Nah, ini board angle. Yang pertama pertama analisis, kemudian produknya dibuat, kemudian baru divalidasi, dan berikutnya adalah ini proses pengembangannya. Nah, produknya bisa buku teks, bisa film, video ajar, atau metode dan seterusnya. Validasi ini adalah tujuannya untuk menilai, menguji terhadap produk tersebut. Nah, ini berikutnya, ini skema dari board angle ini. Berikutnya, Riche and Carey sudah tadi, kita langsung ke, nah, apa saja sih sebenarnya yang bisa dikembangkan? Bisa membuat rancangan produk, kebijakan, bisa misalnya menguji produk yang telah ada, atau membuat model. Yang pertama bisa membuat, yang kedua bisa menguji, bagi yang sudah ada, misalnya produk-produk sudah ada, kita bisa menguji kembali. Berikutnya bisa mengembangkan produk yang telah ada, kita kembangkan, kita modifikasi lagi. Kemudian berikutnya bisa menciptakan yang baru, memang sama sekali belum ada. Namun anak-anak mahasiswa sering memang sampai tahap membuat, ada yang membuat baru, ada yang mungkin ya sering memang membuat baru, tapi sedikit modifikasi. Oke, berikutnya produk yang dihasilkan dalam bidang pendidikan bisa berupa kebijakan pendidikan, sistem pendidikan, metode kerja, kurikulum, buku ajar, media, alat peraga, atau yang lainnya. Oke, ini gambaran secara rinci yang 4D. Yang pertama, define, pendefinisian, kemudian perancangan, kemudian pengembangan, dan penyebaran. Tahap define ini sudah saya jelaskan, ini penelitian awal nih, untuk menganalisis kebutuhan. Kemudian tahap ini kita menyusun spesifikasi produk, format produknya, ukurannya, dan seterusnya di sini di tahap desain. Kemudian berikutnya tahap pengembangan, sudah termasuk di sini revisi produk, revisi 1, revisi 2, sampai revisi 3, sampai revisi N. Sampai dia fix jadi kira-kira. Dengan uji coba kecil, uji coba besar. Berikutnya setelah dianggap sudah final, barulah kita mendeseminasi, memperbanyak. Dan secara rinci ada di ini sudah saya perinci ini. Nah, berikutnya yang ADI. ADI ini analisis, sebenarnya untuk sama seperti yang tadi, define. Ini juga sama, design, ini tahap development. Di sini ada satu lagi tahapan ditambah, yaitu tahap laksanakan dulu. Kita implementasi di kelas secara besar, klasikal. Kalau tahap yang uji coba kecil di development, dan revisi-revisi di development ini uji coba sudah
fix ini final satu istilahnya. Final satu, produk final satu bisa istilahnya sudah final, kemudian diuji coba. Nanti baru ada revisi-revisi bisa difinalkan nanti final 2, baru berikutnya dievaluasi lagi secara menyeluruh. Dan tahapannya ini misalnya mengembangkan bahan ajar, modul dasar, modul matematika berbasis problem solving. Ini kita membuat buku ajar berbasis problem solving. Kemudian indikator dari problem solving atau pendekatan atau langkah-langkah atau apa yang menjadi ciri khas dari buku ajar berbasis problem solving ini kita masukkan dalam buku tersebut. Nah, kemudian kita desain di tahap ini. Ini analisis, ini bagian dari awal nih. Kemudian kita development, uji coba ahli media, kemudian uji coba materi, kemudian berikutnya baru uji coba kelompok kecil, uji coba kelompok terbatas. Kemudian barulah berikutnya evaluasi. Oke, ini model Ritchie and Kellin. Yang pertama, identifikasi masalah, identify the problem, deskripsi objektif, menjelaskan tujuan atau menggambarkan apa tujuan dari pengembangan kita. Kemudian di sini mendesain format template-nya, ukurannya, segala macam di sini disusun. Kemudian di sini diuji. Kemudian di sini dievaluasi, ada hasil pengujiannya. Kemudian berikutnya menggambarkan atau mengkomunikasikan atau menuliskan di sini hasil dari uji coba. Oke, berikutnya adalah model board and girl. Ini tahapannya sangat panjang dan bisa dimodifikasi dengan singkat. Ini adalah riset and di sini mengumpulkan data dulu, mencari masalah dulu, kemudian di sini baru menyelesaikan merencanakan, mendefine juga di sini, kemudian barulah di sini menyusun produk awal di preliminary testing, ini uji coba, kemudian di sini kita operasionalkan, kita di sini langsung ya, preliminary uji coba awal, kemudian produk revisi, kemudian uji coba lagi, kemudian di sini revisi lagi, kemudian di sini uji coba ke lapangan, operasikan lapangan. Kemudian di sinilah baru final product revision, final terakhir nih, di final product revision, barulah diperbanyak atau implementasi. Ini panjang yang board and girl. Oke, memang yang lazim itu untuk penelitian, untuk pendidikan itu 4D, AD, atau yang board and girl tapi dipersingkat. Oke, ini model Sugiono sebenarnya hampir relatif sama juga, mencari masalah dulu, kemudian mengumpulkan data, kemudian desain awal, kemudian memvalidasi, kemudian revisi, uji coba, revisi lagi, kemudian baru uji coba pemakaiannya, uji coba implementasi ini. Barulah di sini mencari tahu apa masalah lagi yang muncul. Mana tahu dia setelah dikembangkan, uji coba ternyata muncul masalah lagi. Barulah berikutnya revisi lagi. Setelah revisi baru produksi massal di bagian mengidentifikasi masalah ini. Oke, mungkin itu teknik analisis sedikit lagi. Analisis data mencakup prosedur organisasi data, reduksi dan penyajian data baik dengan tabel. Ini sebenarnya dalam analisis pengembangan ini menggunakan semi kuantitatif di sini, semi kuantitatif. Karena di sini bisa kita gambarkan data secara statistik deskriptif, persentase atau ketercapaian suatu produk dalam bentuk data statistik, tapi statistik deskriptif. Itu bahasa singkat saya. Oke, mungkin ini contoh-contoh pengembangan, contoh-contoh judul, pengembangan media pembelajaran, pengembangan multimedia misalnya, pengembangan buku ajar elektronik, pengembangan perangkat pembelajaran, pengembangan model pembelajaran, pengembangan kurikulum, pengembangan dan lain-lain. Mungkin itu saja penyampaian R&D ini. Nanti akan kita buka sesi diskusi, di situ kita bertajam kembali atau di mata kuliah metodologi nanti, dan bisa juga mungkin menanyakan kepada saya di kelas. Karena pada saat saya S2 juga saya mengambil pengembangan buku ajar berbasis model pembelajaran. Dan S1 saya adalah PTK, penelitian tindakan kelas kualitatif.
S2 penelitian pengembangan. Ya, mungkin itu saja Bu Moderator, saya kembalikan kepada Ibu Moderator.